langkah strategis ya. Sebetulnya dari apa yang saya paparkan tadi, kita sudah bisa petakan ya secara umum. Jadi di Islam itu ada pencegahan, ya ada pengobatan atau penanggulangan. Ya langkah pencegahan mungkin sudah terlewati ya. Langkah pencegahan sudah terlewati. Ini kalau saya buat bagan ini atau diagramnya kan ini ada infonya ini kan sebagai langkah pencegahan. Ya sebabnya apa yang bisa menjadikan wabah. Makanya dalam Islam itu sangat ketat sekali. Hampir semua persoalan itu kita akan temukan solusinya. Di Al-Quran ada, di hadis ada, bahkan sebelum ada wabah udah diinfokan. Ya, akan terjadi wabah begini, penyebabnya ini. Karena itu turun ayat misalnya, mohon maaf, ya mengharamkan makanan-makanan tertentu. Karena dampaknya itu akan sangat berpengaruh buruk bagi kesehatan. Ya, ada yang mengharamkan perbuatan tertentu. Ya, kalau sudah pasti haram, pasti buruk lah. Kalau sudah haram, pasti ada hal yang membahayakan. Itu poinnya. Ya, jadi jangan memaksakan diri misalnya untuk, taruhlah kita harus berkonflik, berdebat pada apa yang telah tegas memang buruk kok. Ya, seperti perbuatan zina gitu kan. Nabi sudah menyampaikan kalau udah banyak zina, kelakuan yang tidak baik menyebar di masyarakat, itu berpotensi memunculkan wabah. Makan makanan kotor itu bisa menimbulkan juga wabah, minimal mutasi virus ya. Virus yang tadinya misalnya dari hewan ke hewan bisa bermutasi. Kalau dia mutasi kemudian pindah bisa ke manusia, terus dari manusia ke manusia. Ya apalagi kan kalau virus, ya ahli virus yang paham. saya hanya baca, amati, lihat kan. Tapi mungkin setiap ahli virus itu pasti akan mengetahui. Ya jadi kalau Anda tadi bertanya tentang langkah strategis yang harus dilakukan akan dampak COVID-19 dalam kehidupan kita, ya kita otomatis sudah masuk ke fase penanganan yang di sini harus kita lakukan. Nah, setidaknya dari hasil riset yang kita kerjakan, ini poin ini saya ingin tegaskan bahwa ini bagian dari kontribusi kita kepada bangsa, pada negara, dan niat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain juga memberikan penegasan kepada masyarakat, orang Islam khususnya, bahwa di Islam sangat perhatian. Di Islam solusi, di Islam itu solusi, Islam itu ya pemberi jalan keluar ya, dan jauh dari kesan-kesan negatif yang sering dimunculkan banyak orang. Jadi dalam konteks penanganan ini ada beberapa dampak yang diduga disampaikan melalui syariat akan terjadi. Ya, misal ada dampak yang memicu kepada mental ya, mental dari kepanikan, sedangkan panik itu jadi persoalan. Ya, maka dari sini ada hal-hal strategis yang harus kita kerjakan, penjelasan ke masyarakat. Misalnya ahli virus bicara tentang virusnya, ya ahli agama bicara tentang bagaimana menenangkan hati, tentang jiwa dan sebagainya. Itu yang coba kita hadirkan, kita koordinasi juga dengan teman-teman di dai, para ulama, bahkan mengeluarkan doa-doa. Ya, ini yang paling menarik. Jadi dalam situasi ini pun Nabi sudah membimbing kita. Ini baca doanya nih. Doa ini memenangkan kepada jiwa. Doa ini mencegah penyakit dengan izin Allah Subhanahu wa taala menjangkiti kita. Banyak doa yang bisa kita bacakan. Ya, yang paling populer misalnya zikir pagi dan petang itu, ya bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi doa-doa itu dari sisi spiritual. Dari sisi ahli yang virus misalnya, ya bisa menerangkan ya seperti apa sih sebarannya gitu. Ya pola penyebarannya bagaimana, sehingga kita berhati-hati. Kemudian struktur virusnya seperti apa, apakah ganas atau tidak, berapa hari masa inkubasinya di dalam tubuh yang kemudian bereaksi dengan antibodi, karena Allah sendiri menerangkan kita diciptakan dengan sempurna, ya bahwa Nabi memberi isyarat di tubuh kita ada kekuatan. Jadi sudah pasti saya punya keyakinan, walaupun saya bukan ahli virus, ketika virus masuk pasti ada proses dalam diri kita, ada antibodi yang akan melawan. Mungkin reaksinya bisa batuk, bisa pilek dulu, bisa keluar lendir, sudah itu demam. Ya, tapi kan kita nggak tahu apa yang terjadi dalam fase itu, apa orang ini sakit atau antibodi yang sedang bereaksi. Ya, berapa lama bereaksi itu? Dan ketika itu muncul, memakan virus-virusnya, berapa lama virusnya hilang? Nah, dari sini kita juga bisa petakan. Jadi, kita bisa berikan edukasi ke masyarakat. Ini kan ada yang sembuh nih, ya 103 orang. Nah, kenapa kita tidak ambil testimoni misalnya dari dokter yang menanganinya, medis yang menangani, ya, mustahil 103 ini bisa sembuh ya, kalau tidak ada treatment yang dikerjakan. Jadi kita bisa sampaikan ke masyarakat supaya juga mencegah rumah sakit itu langsung membludak, sehingga banyak tenaga medis yang mungkin mohon maaf nih karena kesulitan, kelelahan yang sangat boleh jadi juga
bisa mengakibatkan bahaya yang lebih fatal. Mungkin kematian yang terjadi ya kalau wafat takdir Allah, tapi sebabnya itu kan yang kita bahas. Ya, mungkin kematian yang terjadi bukan karena coronanya, boleh jadi kelelahannya, ya, tak tertangani karena situasi yang banyak dan sebagainya. Jadi kalau kita jelaskan nih sembuh nih karena seperti ini, ternyata virus yang bereaksi dalam tubuh kita itu bisa dilawan antibodi, berproses 14 hari, kalau makannya benar, sehat, olahraga sedikit, isolasinya cukup, teratur, mungkin bisa sembuh misalnya, atau bagaimana treatment yang lainnya. Ya, kemudian dalam konteks yang itu kita riset juga. Jadi ada beberapa yang disebutkan Nabi SAW, saya langsung cari tuh. Jadi begitu dapat gejalanya, ini COVID begini, jadi mulai sesak nafas, batuk-batuk, imunnya berkurang, badan lemas. Kita cari apa di referensi hadis Nabi SAW tentang bab obat-obatan yang kira-kira senafas dengan itu. Nah, ternyata ada satu materi, cuma saya belum bisa tunjukkan ya, karena ini nggak ada di Indonesia. Tapi saya sudah dapatkan ini dari tempat tertentu khusus, ini nggak bisa saya buka dalam kesempatan saat ini, tapi saya bisa berikan kepada pihak yang berkepentingan, baik di negara misalnya, Kementerian Kesehatan, untuk diuji. Ya, kalau memang ada bagus, ya bisa digunakan. Ya, beberapa yang ada gejala saya coba berikan juga, belum tentu corona ya, jadi yang batuk, yang demam, yang apa, saya coba sampaikan seperti pernah ditunjukkan orang-orang sebelumnya, dan alhamdulillah ternyata hasilnya sangat cepat. Batuk hilang, demam juga hilang dalam beberapa waktu, tapi itu belum tentu juga gejala COVID-19. Singkatnya ke situ. Nah, tapi ada dampak yang juga mungkin diisyaratkan dalam khazanah keislaman. Hal-hal semacam ini itu pasti akan berdampak pada aspek ekonomi. Sudah pasti. Nah, sekarang bagaimana Islam memberikan solusi dalam keadaan seperti itu? Ya, ketimpangan, mulai lesu, bahan baku mulai sulit, ya, ada karyawan mulai banyak dirumahkan segala rupa. Dalam kondisi itu seperti apa kondisinya? Bagaimana Islam memberikan solusi dalam situasi demikian? Maka ada hal yang sangat menarik ya. Dalam kondisi ini, Nabi pernah saat berhijrah dari Makkah Al-Mukarramah kemudian sampai di Yathrib. Dulu Yathrib namanya. Ya, Yathrib sebelum menjadi Al-Madinah, sebelum jadi kota ya. Jadi mohon maaf daerahnya sangat tertinggal. Ekonominya juga nggak berkembang bagus ya. Terus ya jauhlah dari sisi ideal yang digambarkan sebelum kemudian berubah menjadi lebih baik dan suasana kota dan sangat maju sampai memberikan pancaran cahaya ke seluruh penghujung dunia. Sehingga dikenal dengan Al-Madinah, kota Al-Munawwarah yang terpancar dengan cahaya-cahaya kemuliaan. Nah, secara singkatnya Nabi datang, situasi kemiskinan banyak. Maka yang paling mudah secara sosial dilakukan adalah Nabi dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala diperintahkan mempersaudarakan. Di masyarakat ya, khususnya dalam umat Islam, Muhajirin dengan Ansar, juga masyarakat pada umumnya, dan persaudaraan ini efektif. Ya, kalau Anda lihat, ini kan yang dibahas di bab-bab sejarah itu persaudaraan Muhajirin Ansar dihafalkan sampai istilahnya. Tapi esensinya apa gitu? Ya, yang kaya dipersaudarakan untuk membantu yang belum berkecukupan, yang ada dalam kesulitan. Maka dipersaudarakan si fulan dengan si fulan. Ini bisa mengcover berapa orang. Nah, ini kita bisa terapkan dengan konteks atau konsep kekinian yang mungkin sekarang kita bisa petakan 34 provinsi misal di Indonesia. Ya, setiap provinsi ada berapa kabupaten, ada berapa kota misalnya. Ya, lalu kepala daerahnya, taruhlah di sini ada ini gubernurnya, di sini misalnya bupatinya, ya, atau wali kotanya. Nah, ini memetakan nih daerah-daerah yang tingkat 2 ya, ke bawah ya, daerah tingkat 2-nya. Ada berapa orang yang di atas kemampuan, misalnya menengah ke atas. Ya, kemudian ada berapa masyarakatnya yang kira-kira mesti dibantu. Lalu kita akan lihat misalnya dipadukan ke sini. Yang punya kemampuan bisa membantu berapa orang. Satu orang misalnya bisa mengcover 5 orang atau 10 orang. Maka silahkan dalam masa yang sulit ini dia bisa membantu sesuai kadar kemampuan dia. Lalu sisanya yang kira-kira tidak bisa tercover oleh orang-orang mampu ini baru dikeluarkan anggaran. APBD-kah itu misalnya, atau secara nasional APBN-nya. Ya. Jadi ini sangat menarik hal-hal semacam ini. Jadi kalau kita praktekkan dalam konteks kekinian, saya kira insya Allah hal-hal yang bisa kita rasakan sulit setidaknya bisa meringankan dengan konsep ini. Ya, belum lagi dengan teori misalnya fikih tijarahnya, fikih bisnisnya. Dalam situasi yang sulit sekarang ini apa yang bisa dikerjakan? Mungkin teman-teman yang di konveksi, yang sebagian ada yang jatuh, ada yang sulit. Kenapa Anda tidak beralih kepada aspek yang dibutuhkan masyarakat? Yang bisa bikin masker kayak tadi yang ini saya contohkan, tapi ini sosial.
Ya karena saya bukan pebisnis, ya, saya alim, ulama, ustadz, pengajar, jadi saya memberikan referensi, Anda bisa mengeksekusi. Anda buat masker misalnya, ya kemudian dibuat khas, sampaikan ke masyarakat, nih HPH-nya berapa? Ini kan HPH-nya kalau dihitung-hitung kalau yang biasa mungkin di bawah Rp5.000. Ya sekarang masker yang tadi misalnya yang N95 ya kemudian dijual misalnya 7.000, 350.000 dibagi 50 7.000. Ini kalau Anda bikin HPH di bawah 5.000, 2.000, 3.000, Anda jual 7.000 dengan yang sama, Anda cuci lagi 2-3 kali pakai gitu kan. Jadi setidaknya untuk masyarakat bisa digunakan. Kemudian kalau yang seperti ini yang halus apa mungkin lebih beda lagi, HPH-nya bisa berbeda misalnya ya. Nah, ini silahkan Anda nanti ambil keuntungan dari situ untuk menghidupkan karyawan aja sementara dan tidak harus bebani masyarakat. Jangan jual misalnya 25.000, 30.000, Anda HPH cuma 5.000 ya, atau kainnya lebih bagus nih HPH-nya 10.000, Anda jual 20.000, 30.000 atau bahkan 50.000, itu beban bagi masyarakat. Anda jual misalnya HPH 10.000, Anda jual 15.000, 5.000 Anda berikan lagi share untuk karyawan-karyawan supaya mereka hidup lagi. Anda sendiri sudah cukup. Tabungan Anda berapa? Aset Anda berapa? Setidaknya Anda berpikir untuk menghidupkan karyawan. Ya, itu akan lebih baik. Jadi situasi semacam ini, kreativitas perlu dibangun, energi positif perlu disatukan, keterbukaan juga perlu dibangun, dan yang paling penting, semua berpikir positif untuk menghadirkan solusi. Jadi ini yang saya kerjakan selama ini. Wallahu a'lam di mana yang Allah ridhai, tapi kita telah berikhtiar. Semoga Allah mengikhlaskan niat kita semua, dan lebih daripada itu, semoga dengan ujian ini kita lebih menyadari siapa diri kita. Ya, coba sekali lagi dilihat, kita seorang hamba yang pasti akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dengan ujian seperti ini pun kita malah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, keinginan untuk ibadah semakin berkurang, rasa malas semakin meningkat. Ya, dan itu tanda-tanda ada hal yang harus sangat diperbaiki sebelum nyawa sampai di kerongkongan dan tidak ada jalan bagi kita untuk memperbaiki kembali. Ya, setidaknya koreksi diri kita, perbaiki amal soleh kita, karena semua kita pasti akan berpulang pada Allah Subhanahu wa taala. Anda mengisolasi diri, harap-harap corona tak masuk, tapi malaikat maut tidak akan pernah punya sekat untuk bisa membawa Anda kembali kepada Sang Pencipta. Ya, sekali lagi ini pun adalah saat yang baik untuk saling bersinergi dalam kebaikan dan menghadirkan amal soleh yang boleh jadi itu meringankan beban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.